Halo teman-teman yang luar biasa, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini teman-teman bagaimana kabarnya? Mister selalu berharap dan doakan kepada kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Selalu sehat, selalu rajin dan selalu semangat, oke? Dan jangan lupa selalu bersyukur atas perlindungan Tuhan kepada kita semua dan kepada keluarga kita semua. Kali ini Mister akan memberikan materi pelajaran IPA teman-teman kelas 4 tema ke-7 ya, tentang mengenal gaya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian itu mampu menjelaskan pengertian gaya, kemudian menyebutkan macam-macam gaya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai teman-teman. Teman-teman, di Indonesia itu memiliki keragaman alat transportasi tradisional. Ya, alat transportasi ini memanfaatkan tenaga hewan seperti kuda, sapi, ataupun kerbau. Hewan-hewan tersebut, tadi kuda, sapi, kerbau itu mampu memberikan gaya untuk menarik gerobak hingga gerobak tersebut bergerak ya. Jadi hewan tersebut memberikan gaya sehingga gerobak itu dapat ditarik hingga bergerak. Selain pada transportasi, kita juga membutuhkan gaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari teman-teman. Contohnya, ketika kita melakukan tarikan atau dorongan pada meja atau pada kursi, meja dan kursi tersebut akan bergerak ya. Nah, dorongan atau tarikan terhadap benda tersebut itu dapat mengubah bentuk ataupun posisi juga. Jadi ketika kita memberikan sebuah tarikan ataupun dorongan bisa mengubah posisi ataupun mengubah bentuk ya. Kemudian dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda itu bergerak atau berubah bentuk itu yang disebut gaya. Jadi gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan adanya gaya. Ya, gaya dapat kita terapkan terhadap benda-benda di sekitar. Misalnya pada meja, tas, dan kertas. Dan setelah itu kita dapat mengamati perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut. Percobaan yang pertama, kegiatan yang kita lakukan adalah mendorong meja atau menarik meja. Hasilnya pasti meja tersebut akan bergeser. Kalau kita dorong, meja itu akan maju. Kalau kita tarik, meja itu akan mundur. Percobaan yang kedua, kita bisa menggunakan tas sekolah, mengangkat dan meletakkan tas. Tas itu akan berpindah ya. Jadi kalau kita mau ngangkat, terus bawa, terus taruh, letak, tas itu hasilnya tas itu akan berpindah. Percobaan yang ketiga dengan cara melipat kertas ya. Ada kertas kita lipat atau kita remas. Hasilnya kertas tersebut akan berubah bentuk menjadi kecil kalau kita lipat, atau kalau kita remas, kertas tersebut akan berubah bentuk menjadi tidak beraturan. Melalui percobaan tadi, kita dapat melihat bahwa gaya yang kita lakukan pada meja, pada tas menyebabkan meja dan tas itu bergerak ya. Sedangkan gaya yang kita berikan atau kita lakukan pada kertas, yang kita lipat, yang kita remas, menyebabkan kertas tersebut berubah bentuk. Teman-teman bisa lihat sendiri atau cek sendiri, melakukan percobaan sendiri dan lihat apa yang terjadi, bisa terjadi pada meja, terjadi pada tas, ataupun terjadi pada kertas. Jadi gaya yang kita berikan, gaya yang kita lakukan itu akan merubah posisi atau benda tersebut bergerak ataupun menyebabkan benda tersebut berubah bentuknya seperti kertas yang kita remas atau kertas yang kita lipat. Kita sudah mengenal apa itu gaya dan juga melakukan percobaan tentang gaya ya. Selanjutnya Mister akan menjelaskan
tentang macam-macam gaya teman-teman. Jadi gaya itu dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh, gaya yang terjadi ketika kita bersentuhan langsung dengan benda tersebut. Contohnya ada gaya otot dan gaya gesek ya. Selain gaya sentuh, ada juga gaya yang tak sentuh ya, atau tidak kita sentuh. Artinya gaya yang terjadi ketika kita tidak bersentuhan langsung dengan benda. Ada contohnya gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Mister akan jelaskan satu persatu setiap gaya teman-teman. Yang pertama, gaya otot ya. Gaya otot itu terjadi karena adanya tarikan atau dorongan yang dihasilkan dari otot manusia atau hewan. Tarikan dan dorongan tersebut menyebabkan benda itu bergerak. Seperti percobaan kita tadi, mendorong meja, menarik meja ya. Contohnya juga ada mendorong mobil. Mendorong mobil itu memerlukan tenaga, dan tenaga tersebut, tenaga yang kita hasilkan itu dari otot-otot kita. Makanya namanya gaya otot. Yang kedua, ada gaya gesek. Gaya gesek itu terjadi karena ada gesekan permukaan dua benda yang berlawanan arah. Contohnya mendorong kursi ya. Kursi itu mudah dipindahkan karena adanya gesekan antara roda kursi dengan lantai. Mungkin teman-teman tanya, loh tadi nama itu katanya gaya otot, Mister, kok ada gaya gesek juga? Jadi dalam setiap aktivitas kegiatan kita, yang kita keluarkan dari tubuh kita ini namanya gaya otot. Kemudian terjadi gesekan di bawah antara kaki meja, kaki kursi, atau roda kursi dengan lantai, itu namanya gaya gesek. Itu perpaduan ya, perpaduan gaya otot dan gaya gesek. Yang ketiga ada gaya listrik. Gaya listrik terjadi karena adanya benda yang bermuatan listrik, dan gaya listrik dapat berupa muatan listrik. Aliran listrik tersebut membuat suatu benda menjadi muatan listrik teman-teman. Contohnya lampu. Lampu akan menyala ketika ada aliran listrik yang melewatinya. Ya, itu namanya gaya listrik. Yang keempat ada gaya magnet. Gaya magnet terjadi karena adanya gaya tarik dari sebuah magnet terhadap benda teman-teman. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari logam, misalnya besi, nikel, atau kobalt. Contohnya paku yang menempel pada ujung magnet. Jadi kalau teman-teman punya magnet, coba dekati paku itu dengan magnet, pasti akan tertarik, akan menempel. Yang kelima, ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi terjadi karena adanya tarikan dari dalam bumi. Ini bumi itu menarik suatu benda. Jadi gaya gravitasi bumi menyebabkan semua benda yang ada di bumi bergerak ke pusat bumi ya. Kalau teman-teman loncat pasti balik. Itu seperti ada tarikan dari bumi. Sederhananya, arah jatuh benda pasti ke bawah atau ke tanah. Contohnya buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Sekarang kita sudah mengetahui macam-macam gaya teman-teman. Dan gaya yang paling sering kita jumpai itu adalah gaya otot. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan gaya otot. Gaya otot itu membantu kita beraktivitas seperti menggerakkan atau memindahkan benda dari tempatnya supaya benda tersebut berpindah, betul ya? Coba sekarang kalian perhatikan contoh pengaruh gaya otot pada benda-benda berikut ini teman-teman. Yang pertama, ada anak bermain tarik tambang. Pengaruhnya, anak-anak tersebut akan bergerak dan berpindah tepat ketika saling menarik. Ya, gaya otot berupa tenaga diberikan setiap kelompok pada tali tambang. Kelompok dengan gaya otot lebih besar mampu menarik kelompok lainnya. Hal itu menyebabkan posisi kelompok lain berpindah tempat. Yang kedua, kerbau menarik gerobak. Pengaruhnya, ya bergerak dan berpindah tempat pastinya ya gerobaknya. Gaya otot berupa tenaga dari kerbau lebih besar daripada beban pada gerobak. Hal itu membuat gerobak dapat berjalan dan berpindah tempat. Yang ketiga, menggendong tas. Teman-teman sering menggendong tas. Pengaruhnya pasti tasnya ikut bergerak dan berpindah tempat ya. Jadi gaya otot yang kita berikan itu berupa tenaga dari bahu kita lebih besar daripada beban tas. Hal itu membuat kita mampu menggendong tas. Yang keempat, itu membuat kerajinan dari tanah liat. Pengaruhnya menjadi berubah bentuk teman-teman ya.
Gaya otot berupa dorongan atau tekanan yang diberikan pengrajin pada tanah liat. Adonan tanah liat dapat berubah bentuk menjadi kuali, guci, atau vas bunga. Jadi tanah liat tadi dibentuk, didorong, ditekan sehingga membuat sebuah guci yang bagus atau vas bunga yang bagus. Yang kelima, membuat adonan kue. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau mama ibu sedang bikin kue. Pengaruhnya berubah bentuk. Gaya otot berupa dorongan atau tekanan diberikan membuat kue terhadap adonan. Hal itu membuat adonan kue berubah bentuk sesuai keinginan. Yang keenam, bermain lilin mainan. Jadi kalau teman-teman punya lilin mainan, ketika bermain ini juga ada gaya otot yang diberikan. Pengaruhnya ya juga berubah bentuk teman-teman ya. Gaya otot berupa dorongan atau tekanan diberikan pada adonan lilin. Hal itu membuat adonan lilin mainan dapat dibentuk sesuai dengan keinginan. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai teman-teman. Hari ini kita belajar apa? Ya, belajar mengenal gaya beserta contohnya. Kalian harus mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat dan menyebutkan macam-macam gaya. Nah, sebelum kita berpisah, lebih baik kita tutup di dalam doa dengan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Mari kita berdoa, mulai. Selesai teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan videonya Mr. Seno dan jangan lupa selalu dukung channel Mr. Seno. Semoga semakin bermanfaat. Tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Jangan lupa mencuci tangan, menggunakan masker dan hindari kerumunan. Selamat belajar teman-teman. Sampai jumpa.